50.000? Untuk setoran awal memang masih bisa, tapi biasanya orang datang dengan nominal yang lebih pantas. Bayangkan, seorang gadis sederhana bernama Winda, berkerudung lusuh dan membawa tabungan Rp50.000, berdiri gugup di hadapan teller bank yang memandangnya dengan senyum meremehkan. Ia tidak membantah, tidak melawan, hanya diam menahan malu saat semua mata menilai rendah. Namun satu hal belum mereka ketahui, apa yang sebenarnya akan terjadi ketika ayah Winda akhirnya tahu semua ini. Sahabat semua, sebelum kisah ini benar-benar kita tutup, terima kasih sudah menemani cerita Winda hingga akhir. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh, memberi pelajaran, atau mewakili suara orang-orang yang sering diremehkan, jangan lupa like dan subscribe channel Storix agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan syarat nilai kehidupan. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan berbagi cerita terbaik. Dan bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita panjatkan menjadi saksi cinta kita kepada Rasulullah dan kelak mengantarkan kita pada syafaat beliau di hari akhir. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, terima kasih atas kebersamaan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di bank berubah pelan tapi pasti. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada spanduk permintaan maaf. Namun cara para pegawai menapa nasabah menjadi lebih hati-hati, lebih hangat. Senyum yang dulu terasa dibuat-buat kini tampak tulus, seolah setiap orang diingatkan kembali pada makna sederhana dari kata melayani. Ari merasakan perubahan itu paling jelas. Ia masih duduk di meja teller yang sama, mengenakan seragam yang sama, namun hatinya tidak lagi sama. Setiap kali melayani nasabah, bayangan Winda muncul. Kerudung hijau lusuh, tatapan tertunduk, suara yang hampir tak terdengar. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu nyaman menilai dari permukaan. Dan kesadaran itu tidak datang dengan tenang, melainkan dengan rasa malu yang menetap. Suatu pagi, Winda kembali datang ke bank. Kali ini bukan karena diminta, bukan karena ada masalah. Ia datang untuk menyetor uang. Jumlahnya masih kecil, tapi lebih dari sebelumnya. Ia berdiri di antrean dengan napas tenang. Tidak ada gemetar di tangan, tidak ada ragu di langkahnya. Nomor antriannya dipanggil. Winda melangkah ke meja teller. Ari mendongak dan mata mereka bertemu. Sejenak, waktu seperti melambat. Ari berdiri sedikit, lalu tersenyum. Senyum yang berbeda dari sebelumnya. "Selamat pagi, Mbak Winda," katanya. Suaranya tulus. "Silakan." Winda mengangguk. "Pagi." Ia menyerahkan buku tabungan dan uang setoran. Ari menerimanya dengan kedua tangan, memprosesnya tanpa komentar apapun selain yang diperlukan. Tidak ada helaian napas, tidak ada tatapan menilai. Hanya profesionalisme yang seharusnya sudah ada sejak awal. Sebelum menyerahkan kembali buku tabungan, Ari berhenti sejenak. "Mbak Winda," katanya pelan, cukup untuk didengar mereka berdua. "Saya minta maaf atas sikap saya sebelumnya." Winda terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu secara langsung. Ia menatap Ari, mencoba membaca kejujuran di wajahnya. Yang ia temukan bukan arogansi, melainkan penyesalan. "Terima kasih," jawab Winda akhirnya. Tidak panjang, tidak berlebihan, tapi cukup. Ia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan Ari dengan perasaan lega yang aneh, seolah beban yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Di luar bank, ayah Winda menunggunya di mobil. "Sudah selesai?" "Sudah ya," jawab Winda sambil tersenyum kecil. Ayahnya menatap wajah putrinya, lalu bertanya, "Gimana rasanya?" Winda berpikir sejenak. "Lebih ringan." Ayahnya mengangguk. Tidak ada kata aku bilang juga apa, tidak ada kebanggaan berlebihan, hanya kelegaan. Dalam perjalanan pulang, Winda menatap keluar jendela. Ia teringat hari pertamanya di bank itu, datang dengan 50.000 dan hati penuh harap, pulang dengan rasa malu. Kini ia kembali dengan jumlah yang mungkin masih kecil, tapi hatinya utuh. Ia sadar, yang berubah bukan hanya sikap orang lain, tapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Sore itu, ayah Winda menerima panggilan lagi. Kali ini Winda duduk di dekatnya dan mendengar sekilas percakapan itu, tentang kerjasama, tentang integritas, tentang nilai-nilai yang tidak bisa diukur angka. Ayahnya menutup telepon dengan tenang. "Yah,
Tanya Winda pelan. Ayah sebenarnya kerja apa? Ayahnya tersenyum, menatapnya lembut. Ayah cuma orang yang percaya kalau keadilan harus dijaga, sekecil apapun bentuknya. Winda tidak bertanya lagi. Ia tidak perlu tahu jabatan atau pengaruh ayahnya. Yang ia tahu, ayahnya berdiri di sisinya saat ia paling membutuhkannya, dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, Winda membuka buku tabungannya sekali lagi. Saldo bertambah, perlahan tapi pasti. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Perjalanan masih panjang, tabungannya mungkin belum besar, tapi ia tahu sekarang, harga dirinya tidak pernah ditentukan oleh angka di halaman itu. Dan di sebuah meja teller, seorang pria bernama Ari belajar pelajaran yang sama, bahwa satu senyum tulus lebih berharga daripada 1000 angka, dan satu sikap merendahkan bisa menghancurkan lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Cerita tentang Rp50.000 itu pun berakhir bukan dengan kemenangan besar, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih penting, perubahan. Perubahan cara memandang manusia, dan keberanian untuk tetap bermartabat, bahkan ketika dunia mencoba merendahkan. Ketenangan setelah kunjungan kedua ke bank itu ternyata tidak berlangsung lama. 2 hari berlalu, dan Winda mencoba kembali pada rutinitasnya. Ia bekerja, pulang, membantu ibunya, lalu menutup hari dengan doa yang sama. Semoga esok lebih ringan. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan ayahnya kini lebih sering kosong, seolah pikirannya tertahan di satu titik yang belum selesai. Pagi itu ayah Winda menerima sebuah panggilan telepon. Winda mendengarnya dari dapur. Suara ayahnya tetap tenang, tapi nada bicaranya berbeda. Lebih serius. Setelah panggilan berakhir, ayahnya duduk lama tanpa berkata apa-apa. "Yah?" Winda mendekat. Ayahnya menoleh, tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, ayah cuma memastikan sesuatu." Winda ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Ia percaya, jika ayahnya ingin bercerita, ia akan melakukannya. Di bank, suasana mulai terasa berbeda bagi Ari. Atasannya memanggilnya ke ruangan kaca di lantai 2. Tidak ada amarah, hanya pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan terukur. Tentang standar pelayanan, tentang laporan kecil yang masuk, tidak resmi, tapi cukup jelas arahnya. "Kamu ingat nasabah bernama Winda?" tanya sang atasan. Ari mengangguk ragu. "Ingat, Pak." Atasannya bersandar. "Pastikan ke depan tidak ada lagi keluhan sekecil apapun. Kita bank, Ari, bukan tempat menilai orang dari jumlah uangnya." Ari keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak ditegur keras, tapi justru itu yang membuatnya gelisah. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan sikapnya sendiri. Apakah senyum sinisnya hari itu memang tidak penting? Ataukah ia terlalu biasa merasa berada di posisi lebih tinggi? Sementara itu Winda menerima pesan dari bank. Undangan resmi untuk menghadiri pertemuan singkat terkait peningkatan layanan nasabah. Namanya tercantum sebagai salah satu perwakilan. Ia membaca pesan itu berulang kali, bingung. "Yah," katanya pelan saat makan malam. "Aku dapat undangan dari bank, katanya mau ada pertemuan." Ayahnya mengangguk seolah sudah menduga. "Datang saja, ayah temani." Hari pertemuan tiba. Ruang kecil di dalam bank itu dipenuhi beberapa orang, nasabah, pegawai, dan 2 orang manajemen. Winda duduk di barisan depan, tangannya saling menggenggam. Ia merasa tidak pantas berada di ruangan serapi itu. Namun ayahnya duduk di sampingnya, tenang. Pertemuan dimulai dengan basa-basi, tentang komitmen pelayanan, tentang kepuasan nasabah. Hingga akhirnya seorang manajer membuka sesi testimoni. "Jika ada yang ingin menyampaikan pengalaman, kami persilahkan." Ruangan hening. Winda menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berniat berbicara. Namun tangan ayahnya menyentuh punggung tangannya pelan, bukan dorongan, hanya isyarat bahwa ia tidak sendirian. Winda mengangkat kepala. Suaranya gemetar saat ia mulai bicara. Ia tidak menyebut nama, tidak menuduh. Ia hanya menceritakan bagaimana rasanya datang dengan harapan sederhana, lalu pulang dengan rasa malu yang tak perlu. Bagaimana satu kalimat bisa membuat seseorang merasa kecil. Ruangan itu sunyi, beberapa orang menunduk. Ari, yang berdiri di sisi ruangan, merasakan dadanya mengencang. Ia tahu cerita itu tentang dirinya. Manajer bank itu mengangguk serius.
Terima kasih sudah jujur. Kami mohon maaf. Kata maaf itu sederhana, tapi menggema. Winda mengangguk, air matanya menggenang di matanya tapi tidak jatuh. Ia telah menyampaikan cukup. Pertemuan berakhir dengan janji perbaikan. Namun bagi Ari, hari itu menjadi titik berat. Ia tidak dipermalukan di depan umum, tapi rasa bersalah itu lebih menusuk daripada teguran apapun. Ia menyadari satu sikap kecil bisa berdampak besar pada hidup orang lain. Di luar bank, Winda menghela napas panjang. Aku takut tadi ya. Ayahnya tersenyum. Berani itu bukan gak takut. Berani itu tetap berbicara meski takut. Winda menatap gedung bank itu sekali lagi. Ia datang ke sana dengan 50.000 dan pulang dengan luka. Tapi hari ini, ia pulang dengan sesuatu yang lain, harga diri yang utuh. Namun cerita ini belum selesai, karena apa yang terjadi di ruangan kecil itu akan segera bergema lebih luas dan membawa konsekuensi yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Pagi itu datang dengan awan kelabu menggantung rendah di langit kota, seolah meniru suasana hati Winda. Ia bersiap berangkat kerja seperti biasa, mengenakan kerudung hijau yang sama, merapikannya dengan hati-hati di depan cermin kecil. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menyimpan lelah yang belum sepenuhnya hilang. Buku tabungan itu ia masukkan ke dalam tas, bukan karena ia membutuhkannya hari ini, melainkan karena ia merasa lebih aman jika selalu dekat. Di perjalanan, pikirannya kembali ke bank. Bukan karena ia ingin, tapi karena kenangan itu menolak pergi. Ia bertanya-tanya, apakah sikap seperti itu sudah menjadi hal biasa? Apakah orang-orang seperti dirinya memang harus terbiasa diremehkan? Di kantor kecil tempatnya bekerja, hari berjalan perlahan. Rekan-rekannya sibuk dengan urusan masing-masing. Winda bekerja dalam diam, fokus pada tugasnya. Namun menjelang siang, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Selamat siang, apakah ini saudari Winda? Kami dari pihak bank. Mohon kesediaannya untuk datang kembali ke kantor cabang hari ini atau besok pagi. Ada data yang perlu dikonfirmasi. Winda membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Data apa? Pikirnya. Ia merasa telah mengisi semuanya dengan benar. Ada rasa cemas yang tiba-tiba muncul, bercampur dengan ketidaknyamanan. Namun ia tidak punya pilihan. Jika memang ada kesalahan, ia harus memperbaikinya. Winda. Baik, saya akan datang besok pagi. Pesan balasan datang cepat. Terima kasih atas kerjasamanya. Sore itu Winda pulang lebih awal. Di rumah, ayahnya sedang duduk di teras membaca koran. Winda hampir saja melewati beliau, tapi langkahnya terhenti. Ya, katanya pelan. Besok Winda mau ke bank lagi. Katanya ada data yang perlu dikonfirmasi. Ayahnya menurunkan koran. Bank yang kemarin? Winda mengangguk. Kenapa harus balik lagi? Tanya ayahnya. Nada suaranya tenang, tapi sorot matanya menyelidik. Katanya ada data kurang jelas, jawab Winda singkat. Ayahnya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ayah antar besok pagi. Winda refleks menoleh. Nggak usah ya, Winda bisa sendiri. Ayahnya tersenyum tipis. Ayah ada waktu. Winda ingin menolak, tapi entah kenapa ia mengangguk. Ada perasaan aman yang menyusup perlahan. Keesokan paginya, bank itu kembali berdiri megah di hadapan mereka. Winda dan ayahnya melangkah masuk bersama. Kali ini langkah Winda tidak segugup sebelumnya. Kehadiran ayahnya di sampingnya seperti perisai tak terlihat. Mereka mengambil nomor antrian. Tidak lama kemudian, Winda kembali dipanggil ke meja yang sama. Ari duduk di sana. Ia mendongak, lalu sedikit terkejut melihat Winda datang tidak sendiri. Selamat pagi, kata Ari. Senyumnya muncul secara otomatis, namun matanya segera beralih ke pria paruh baya di samping Winda. Pagi, jawab ayah Winda singkat. Saya diminta datang lagi untuk konfirmasi data, ujar Winda. Ari mengangguk, membuka komputer. Baik, saya cek dulu. Ia mengetik cepat, lalu berhenti. Data sebenarnya sudah lengkap, Bu. Hanya perlu tanda tangan ulang di sini. Winda menandatangani tanpa banyak bicara. Proses itu seharusnya selesai dalam hitungan menit. Namun ayahnya tidak bergerak. Ia tetap berdiri, menatap Ari dengan tenang. Maaf, kata ayah Winda akhirnya.
Saya mau bertanya, kemarin saat anak saya membuka rekening, apakah ada kendala? Ari mengangkat wajahnya. Senyum profesionalnya sedikit kaku. Tidak ada, Pak. Semua berjalan normal. Ayah Winda mengangguk pelan. Benarkah? Tidak ada ucapan atau sikap yang bisa membuat nasabah merasa direndahkan. Pertanyaan itu membuat udara di sekitar meja teller terasa lebih berat. Ari terdiam sejenak. Winda menunduk, jantungnya berdegup kencang. Saya berusaha melayani sesuai prosedur, jawab Ari hati-hati. Ayah Winda menatapnya lurus. Prosedur tidak pernah membenarkan meremehkan. Kalimat itu diucapkan tenang, tanpa emosi berlebihan. Namun justru ketenangan itu membuat Ari merasa tersudut. Beberapa nasabah di antrean mulai melirik. Saya hanya ingin memastikan bahwa bank ini memperlakukan semua orang dengan hormat tanpa melihat besar kecilnya uang. Ari menelan ludah. Tentu, Pak. Ayah Winda mengangguk, lalu menepuk bahu Winda pelan. Ayo. Mereka melangkah pergi, meninggalkan Ari dengan pikiran yang berkecamuk. Untuk pertama kalinya, ia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya berbeda, tidak menghakimi, tapi menilai. Di luar bank, Winda menarik nafas panjang. Ia menoleh ke ayahnya. Ya, makasih. Ayahnya tersenyum. Diam itu baik, Nak, tapi kadang diam saja tidak cukup. Winda tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membawa cerita Rp50.000 itu ke ruang yang lebih luas dan tak lagi bisa diabaikan. Langkah Winda terasa ringan sekaligus berat saat meninggalkan halaman bank. Ringan karena ia akhirnya keluar dari ruang yang membuat dadanya sesak. Berat karena kata-kata yang baru saja ia terima masih berputar-putar di kepalanya. Minimal, jangan receh. Kalimat itu sederhana, diucapkan tanpa teriakan, namun meninggalkan luka yang dalam. Winda berjalan menyusuri trotoar, menunduk, menggenggam buku tabungan seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya tetap berdiri. Di halte kecil dekat bank, Winda duduk. Kerudung hijaunya sedikit tertiup angin. Ia membuka buku tabungan itu sekali lagi, memastikan angka yang tertera nyata. 50.000. Angka kecil tapi jujur. Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip usaha menenangkan diri. Nggak apa-apa, gumamnya pelan. Yang penting, mulai. Namun benaknya tak bisa berhenti memutar ulang kejadian tadi. Tatapan Ari, nada suaranya, cara ia menghela napas, seolah Winda adalah beban kecil yang merepotkan hari kerjanya. Winda bertanya-tanya, apakah semua orang berpikir sama? Apakah harga diri seseorang benar-benar bisa ditentukan dari nominal uang yang ia bawa? Sesampainya di rumah kontrakan sederhana, Winda meletakkan tasnya dan duduk di lantai. Rumah itu kecil tapi rapi. Tidak ada perabot mewah, hanya kebutuhan dasar. Ia menaruh buku tabungan di atas meja kayu, lalu menatapnya lama. Di sanalah seluruh harapannya disimpan. Harapan untuk hidup yang lebih tenang, untuk masa depan yang tidak selalu dihantui kekurangan. Sore itu ponsel Winda bergetar. Sebuah pesan masuk dari ayahnya. Ayah, kamu sudah sampai rumah. Winda membaca pesan itu beberapa kali. Jarinya menggantung di atas layar. Ia ingin membalas jujur, ingin menceritakan semuanya. Tapi ia ragu. Ayahnya adalah sosok yang tenang, jarang marah, namun Winda tahu satu hal. Ayahnya tidak suka ketidakadilan. Dan Winda tidak ingin menambah beban di pundak orang yang selama ini berjuang untuknya. Winda, sudah ya, tadi ke bank. Semua lancar. Ia menekan kirim meski kata lancar terasa pahit. Ponsel diletakkan kembali. Winda menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa sesak di badannya. Di sisi lain kota, Ari masih duduk di balik meja teller. Hari kerjanya berjalan seperti biasa. Nasabah datang dan pergi, sebagian dengan setoran besar, sebagian dengan wajah percaya diri. Ari melayani mereka dengan senyum yang jauh lebih hangat. Tidak ada beban, tidak ada helaian napas kecil. Namun sesekali bayangan kerudung hijau lusuh itu muncul di pikirannya. Ia mengibaskan kepala, menepisnya. Baginya itu hanya satu dari sekian banyak nasabah. Menjelang malam, Winda membantu ibunya menyiapkan makan. Tangannya cekatan, wajahnya tenang. Tidak ada yang mencurigakan. Namun di balik ketenangan itu, hatinya masih bergolak. Saat makan, ayahnya bercerita tentang pekerjaannya hari itu. Winda mendengarkan sambil mengangguk, berusaha tersenyum. Ayah, katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Kalau orang punya uang sedikit,
Apa mereka kelihatan rendah? Pertanyaan itu membuat sendok ayahnya berhenti di udara. Ayah menatap Winda, alisnya sedikit berkerut. Kenapa tanya begitu? Winda menunduk. Cuma kepikiran saja. Ayahnya meletakkan sendok, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. Nilai manusia itu bukan dari banyaknya uang yang dia pegang, tapi dari cara dia berjuang dan menjaga dirinya. Jangan pernah merasa kecil karena uang. Kata-kata itu seperti balsam, menenangkan sekaligus membuka kembali luka. Mata Winda berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia mengangguk. Iya ya. Malam semakin larut. Winda berbaring menatap langit-langit. Buku tabungan itu ia simpan di samping bantal. Ada rasa perih yang belum sepenuhnya hilang, tapi ada juga tekad yang mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak berhenti menabung, tidak berhenti bermimpi. Namun, ia tidak tahu bahwa diamnya hari ini hanyalah awal, bahwa perlakuan di bank itu tidak akan berhenti sebagai kenangan pahit, bahwa suatu saat, cerita tentang Rp50.000 itu akan sampai ke telinga ayahnya, dan ketika itu terjadi, semuanya tidak akan lagi berjalan tenang. Pagi itu, pintu kaca bank di sudut kota terbuka perlahan, menghembuskan udara dingin beraroma pendingin ruangan dan kertas baru. Winda melangkah masuk dengan ragu. Kerudung hijau lush yang ia kenakan tampak bersih, tapi warnanya sudah tak seterang dulu. Beberapa bagian ujungnya terlihat lusuh, seolah telah melalui terlalu banyak hari berat bersama pemiliknya. Tangannya menggenggam erat dompet kain tipis berisi uang Rp50.000, hasil menyisihkan uang makan selama berminggu-minggu. Di dalam, suasana bank terasa asing. Lantai mengkilap memantulkan bayangan orang-orang berpakaian rapi. Suara ketikan komputer dan bunyi halus mesin antrean berpadu dengan bisik-bisik nasabah. Winda menelan ludah. Ini pertama kalinya ia masuk ke bank sebesar ini sendirian. Ia berdiri sejenak, menenangkan napas, lalu menarik nomor antrean. Beberapa menit kemudian nomornya dipanggil. Nomor 23? Winda melangkah ke meja teller paling ujung. Di balik meja itu duduk seorang pria muda berwajah tampan. Rambut hitam tersisir rapi, seragam biru tua terpasang sempurna. Name tag di dadanya bertuliskan Ari. Senyumnya tipis, terlalu tipis untuk disebut ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" ucap Ari dengan nada datar. "Selamat pagi," jawab Winda pelan. "Saya mau buka rekening." Ari mengangguk singkat, tangannya bergerak cepat mengambil formulir. "Setoran awalnya berapa?" Winda membuka dompetnya perlahan. Jemarinya gemetar saat ia mengeluarkan selembar uang Rp50.000. "Ini Rp50.000. Sejenak Ari terdiam. Matanya turun ke uang itu, lalu naik kembali menatap Winda. Alisnya terangkat sedikit, diikuti senyum kecil yang sulit disembunyikan. Senyum yang bukan kehangatan, melainkan penilaian. 50.000. Ulangnya, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Winda mengangguk. Wajahnya memanas, tapi ia berusaha menahan diri. Ia sudah menyiapkan diri untuk rasa canggung, namun tatapan Ari membuat dadanya terasa sempit. "Saya baru punya segitu," ujarnya lirih. Ari menggeser formulir ke arahnya. "Iya, silahkan isi dulu. Lengkap ya, jangan sampai salah, nanti bolak-balik." Nada suaranya dingin, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat jarak. Winda menerima formulir itu dengan kedua tangan. Ia duduk di kursi kecil di samping meja, mulai menulis perlahan. Setiap goresan pena terasa berat. Ia bisa merasakan waktu berjalan lambat, seolah bank itu menahannya di satu titik yang memalukan. Dalam benaknya, Winda mengingat alasan ia datang ke sini. Ia ingin menyimpan uangnya dengan aman. Ia ingin belajar menabung, membangun masa depan sedikit demi sedikit. 50.000 mungkin kecil bagi banyak orang, tapi bagi Winda, itu adalah bukti disiplin, bukti harapan. Setelah selesai, ia kembali ke meja teller. Ari menerima formulir itu, memeriksanya sekilas. Matanya kembali menilai, kerudung lusuh, sepatu sederhana, dompet kain. "KTP?" tanya Ari. Winda menyerahkan KTP-nya. Ari mengetik beberapa data, lalu berhenti. "Alamatnya di sini cukup jauh ya?" "Iya," jawab Winda singkat. Ari mengangguk tanpa ekspresi.
Baik, tunggu sebentar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang canggung. Winda berdiri diam, tangannya saling menggenggam. Ia menatap meja teller, menghindari pandangan orang-orang. Ia pilih diam, tidak membela diri, tidak menjelaskan. Ia sudah terlalu sering belajar bahwa menjelaskan tidak selalu membuat orang mengerti. Akhirnya, Ari mendorong buku tabungan baru ke arahnya. Ini buku tabungannya, disimpan baik-baik. Kalau mau setor lagi minimal jangan receh. Kalimat terakhir itu diucapkan pelan, tapi cukup jelas, cukup menusuk. Winda menerima buku tabungan itu. Terima kasih, ucapnya, tetap sopan. Ia berbalik dan melangkah pergi. Punggungnya tegak, meski hatinya bergetar. Di luar bank, sinar matahari menyambutnya. Winda berhenti sejenak di anak tangga, menatap buku tabungan di tangannya. Saldo awal, Rp50.000. Ia menarik napas panjang. Ada perih yang tertahan, tapi juga tekad yang diam-diam menguat. Mereka boleh meremehkan hari ini, mereka boleh menilai dari tampilan, tapi Winda tahu hidup tidak berhenti di satu meja teller. Dan di tempat lain, jauh dari bank itu, ada seseorang yang belum tahu apa yang baru saja terjadi. Seseorang yang kelak akan membuat semua sikap meremehkan itu dipertanyakan kembali. Namun sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi yang beragama Islam, mari kita menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Storix, karena dukungan kalian sangat membantu kami untuk terus bersemangat membagikan cerita-cerita yang inspiratif.